pagi semua, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil belajar kami tentang sejarah revolusi industri. Kelompok 4 beranggotakan oleh Alifia Stania, Hikmat, Muhammad Maulana Trisakti, saya sendiri, Naflok Tafira Ramadan, dan Nuri Rifda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu revolusi industri. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan berhasil dipengaruhi oleh pengaruh global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan membutuhkan waktu yang lama dan memakan biaya sangat mahal menjadi lebih mudah. Bahkan, tak sedikit pula yang pengerjaannya menjadi lebih cepat, murah, efektif, dan efisien. Oke, saya Hikmat akan menjelaskan tentang Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18, sekitar tahun 1760 sampai dengan tahun 1840. Wow, cukup lama sekali ya, sekitar kurang lebih 80 tahunan. Pada tahun kisaran tersebut ditemukan mesin uap oleh James Watt, merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris yang membawa perubahan besar. Lalu, apa saja sih contoh penemuan di era revolusi industri 1.0? Beberapa di antaranya adalah mesin uap dan kereta uap sistem produksi skala besar. Lalu di sini adalah foto penemu dan hasil temuannya. Di sebelah kiri adalah James Watt dan hasil temuannya adalah mesin uap. Lalu di sebelah kanan adalah Richard Trevithick dan hasil temuannya adalah kereta uap sistem produksi skala besar. Dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang revolusi industri 1.0. Apabila dilihat dari latar belakangnya, revolusi industri 1.0 di negara Inggris karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah situasi politik dan ekonomi yang stabil di negara. Yang kedua adalah Inggris kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga adalah penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Yang keempat adalah dukungan pemerintah terhadap penemuan di bidang teknologi atau hak paten. Yang kelima adalah arus urbanisasi dan perdagangan yang baik. Yang keenam adalah munculnya paham ekonomi liberal. Dan yang ketujuh adalah terjadinya revolusi agraria. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai revolusi industri 1.0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai revolusi industri 2.0. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada revolusi industri 2.0 yang dimulai pada abad ke-19 tahun 1870-an. Ini ditandai dengan lahirnya tenaga listrik oleh kedua tokoh, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Dalam proses ini munculnya assembly line atau roda berjalan yang sering digunakan di pabrik-pabrik. Dan pada revolusi 2.0 juga berdampak pada kondisi militer, pada kondisi Perang Dunia Kedua. Pada era ini juga manajemen bisnis mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas di bidang industri. Ada latar belakang Revolusi Industri 2. Revolusi Industri 2 terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20, ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Kemudian, dampak revolusi industri 2. Yang pertama, pengembangan sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Yang kedua, penemuan arus listrik, AC dan DC yang berfungsi untuk membuat motor listrik. Yang ketiga, inovasi produksi besi dan baja dalam skala besar. Yang keempat, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi. Yang kelima, penggunaan mesin industri untuk manufaktur semakin meluas. Yang keenam, penggunaan telegram untuk komunikasi jarak jauh semakin meluas. Yang ketujuh, penggunaan teknologi listrik dalam bidang transportasi dan telekomunikasi. Halo semua, saya Sakti, dan di sini saya akan menjelaskan revolusi industri 3.0 atau 3.0 secara singkat. Revolusi industri 3.0. Revolusi ini terjadi sekitar awal abad ke-20 atau pada tahun 1970-an.
yang dimana dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software yang berbasis teknologi otomatisasi, yang mana perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Kemudian pada era inilah dimulainya digitalisasi, khususnya di dunia industri teknologi. Penemuan revolusi industri 3.0, yaitu yang pertama ada teknologi komputer, yang dimana ditemukan oleh Charles Babbage yang berawal dari menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan perhitungan aritmatika. Kemudian teknologi komputer tersebut berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Selain teknologi komputer ini, penemuan di era revolusi industri 3.0 ini ada teknologi internet, kemudian perangkat elektronik, perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, serta smartphone juga sudah ditemukan di revolusi ini. Dampak yang terjadi pada revolusi industri 3.0 ini yaitu terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Kemudian, berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerja agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman tersebut. Selain itu, revolusi ini juga mempengaruhi peralatan industri yang awalnya oleh manusia menjadi digantikan oleh komputer hingga menyebabkan banyaknya pengangguran pada saat itu.